Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami 3P, para pencari petunjuk. Mohon maaf untuk teman-teman, kita vakum lumayan lama kalau sebenarnya. 3 bulanan. Hampir 3 bulan ya, karena ada kesibukan Lebih mungkin. masing-masing dari kita. Kita akan kembali lagi di sini dengan membahas hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran kalau sebenarnya. Ya. Dasar kita tetap pakai Kita usahakan Al-Quran. Kenapa seperti itu? Karena Al-Quran ini adalah kitab yang murni dari Allah, tanpa distorsi. Satu-satunya yang dijamin. Satu-satunya yang dijamin. Kita kedepannya pun akan selalu pakai dasar Al-Quran. Oke, sekarang kita ada di episode 47. Dan di episode 47 ini kita akan membahas bulan Syawal, awal perburuan Lailatul Qadar. Nah, kenapa judulnya seperti ini? Harusnya kan Lailatul Qadar itu kebanyakan dibahas di bulan Ramadan kalau sebenarnya. Ya. Tapi di sini kita membahas sebenarnya Lailatul Qadar itu sistematikanya seperti apa ya. Walaupun memang tidak ada yang 100% tahu, namun ya seperti biasa tugas kita adalah mencari tahu apa yang dimaksud Allah itu seperti apa. Nah, di sini kenapa dimulai dari bulan Syawal, Mas? Untuk Ya, umumnya kita lihat awal nol ya, katakanlah setelah Ramadan itu kita dinolkan, itu biasanya bulan Syawal. Maka saya pikir wallahu alam ya, kita mulai meningkatkan iman itu bulan Syawal. Di sini kita ayat yang kita pakai ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, di sini berbunyi seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, berarti beriman maksudnya. Bukan muslim ya, Ya. mukmin ini. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di sini kita menangkap poin yang unik, yaitu ada kata wahai orang-orang yang beriman. Kenapa bukan wahai kaum muslimin? Iya. Nah, jadi di sini kita akan bahas kira-kira seperti apa, Kasub? Kenapa memakai kata beriman? Kalau kita menjalankan puasa itu punya poin-poin pentingnya, Allah yang tahu ya, itu dia diawali di pesertanya. Pesertanya harus beriman dulu. Jadi spesifik ini. Nah, bagaimana Pak Muslim nggak wajib puasa? Ya wajib. Paling nggak Muslim menjalankan puasa itu mempertahankan kemuslimannya. Jangan sampai fasik. Apalagi munafik. Syawal ini pertahankan terus keimanan itu setahun ya. Sampai Dari bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah dan seterusnya sampai Ramadan tahun depan 1444 baru finalnya. Finalnya untuk perebutan Lailatul Qadar. Hanya orang yang beriman yang bisa memperoleh Lailatul Qadar. Makanya kalau kita hanya mengejar di 10 hari Ramadan, secara teori nggak dapat apa-apa gitu. Karena di sini kita ingat ya, dulu di episode 9-an kita pernah membahas tentang perbedaan antara muslim atau beriman atau Mukmin muslim itu ya. Mukhlisin. Ya, mukhlisin. Ya, mungkin teman-teman bisa membuka episode 9 dulu. Bedanya muslim dengan mukmin itu apa? Nanti, Insya Allah kita pernah bahas di episode 9-10 ya. Dan lebih baik lagi masing-masing ya buka Qur'annya gitu loh. Itu lebih luas gitu. Dulu di episode 9 kita pernah bahas ada link seperti ini, nanti saya tampilkan di layar. Ini adalah perbedaan antara munafik, fasik, muslim, iman, ikhlas, ihsan, dan mukorobin. Jadi ternyata manusia itu ada spesifik, ada klasifikasi. Luar biasa, para nabi itu udah pasti mukorobin. Kita bahas itu dulu ya. Itulah kenapa uniknya di ayat Al-Baqarah tadi yang dibahas adalah wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, bukan wahai kaum muslimin, karena iman itu sudah di atasnya muslim. Ya, kalau sudah mukmin waktu memasuki Ramadan sudah mukmin, yang bersangkutan bisa naik ke atasnya mukhlisin, dan seterusnya sampai mukorobin. Tapi kalau masih muslim saja puasa, ya itu wajib dia harus mempertahankan minimal kemuslimannya, jangan sampai turun jadi fasik ataupun munafik. Nah, orang muslim itu biasanya ribut di masalah ritual yang hanya pribadi. Sholatnya diperbaiki, baca Qur'annya diperbaiki. Kalau punya uang ya umroh, haji, itu masih muslim. Maka otomatis mereka kalau Ramadan pun walaupun dia begadang sebulan, secara teoritis nggak bakal dapat Lailatul Qadar. Karena kalau kita mau membahas secara panjang ya, kemahaadilan Allah itu tidak mungkin
orang-orang yang cuman bergadang 10 hari terakhir mendapatkan Lailatul Qadar, sedangkan orang yang sudah berusaha setahun, dia berbuat baik, pas mungkin 10 hari terakhir sakit atau apa, dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar ya. Walaupun Lailatul Qadar sendiri hanya Allah yang tahu, kita itu tidak bisa menentukan, mengklaim gitu ya. Bahkan kita sampai mati nggak tahu kita mukmin apa muslim, nggak tahu kita. Kita itu berusaha aja. Status klasifikasi kita nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Gitu loh. Kalau untuk memudahkan, kalau seperti apa? Untuk perumpamaannya? Biasanya muslim itu sebatas seumur hidupnya hanya melakukan ritual, ibadahnya ritual, belum sampai mutakin, takwa, melaksanakan. Jadi dia hanya fokus egois diri. Aku sholatnya harus baik, aku harus haji, aku harus dirinya atau keluarganya itu masih muslim. Orang kayak gini secara teori ya, kalau perebutan Lailatul Qadar nggak dapet. Ibarat itu mungkin nggak. Nah kalau mukmin sudah mau melihat lebih jauh, ayat apa itu saya lupa ayatnya itu yang tentang kita itu dari khalifah di muka bumi. Dia peduli lingkungan, peduli hukum yang berlaku di masyarakat, peduli jual beli itu sudah islami sama belum, peduli segala kehidupan apapun, teknologi peduli. Ini sudah punya iman, dan kalau dipraktekkan sudah takwa. Nah orang inilah yang ketika masih Ramadan keadaan sudah beriman kayak gini, ada peluang dapat Lailatul Qadar. Jadi mungkin kalau diibaratkan bisa seperti ini maksudnya, mahasiswa yang Lailatul Qadarnya itu ibaratnya wisudanya. Ya, atau ujian akhir. Ujian akhir. Jadi tidak mungkin orang luar misalnya ada anak SD atau anak SD tiba-tiba ikut dalam wisuda itu, dia tidak sah wisudanya. Ya dia bukan mahasiswa, kemeriahannya ikut, tapi ya dia bukan sarjana. Iya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nah itu kan cukup panjang masanya, paling enggak kalau hitungan baru itu Syawal, orang muslim itu Syawal mulai hitungan baru perbaiki. Yang muslim berpuasa agar minimal mempertahankan kemuslimannya, jangan sampai turun fasik atau munafik. Syukur-syukur bisa jadi beriman. Kalau udah beriman baru bisa Ramadan depannya ikut kompetisi dapat Lailatul Qadar. Nah itu kan ngomong sendiri Quran ya, bukan kita ya. Yang wajib yang beriman bukan muslim. Hanya kita nggak tahu kita ini muslim apa beriman sekarang, kita nggak tahu. Ya lakukan saja. Lakukan saja. Nah jadi sama, orang beriman itu lakukan kebaikan itu setahun penuh dari mulai Syawal. Minimal kalau hitungan standarnya setahun penuh. Ya ada satu keajaiban dalam sehari orang kafir jadi orang beriman bisa itu, tapi 1-2 kasus lah itu ya, tidak 1 banding 10 juta atau 1 banding 1 miliar mungkin ya. Gak usah dimimpi yang begitulah, yang wajar aja. Dihitung dari Syawal, mau sekarang bulan Syawal ya. Kita perbaiki iman kita pada pertandingan Ramadan tahun depan 1444 Ramadan kita ada peluang untuk dapat Lailatul Qadar. Jadi kira-kira kesimpulannya seperti itu teman-teman ya. Jangan cuma berpikir 10 hari terakhir mau ganjil mau genap, tapi setahun kita imannya setengah-setengah. Aduh, hancur-hancuran. Ya. Hanya Ramadan takwanya keluar. Nah ini kan kayak setan di hadis itu ya. Itu Asub ya. Nabi Muhammad pernah bilang banyak orang yang hanya mendapatkan lapar dan haus. Nah, ya kan dia fokusnya situ. Kan ada hadis juga kan, setan dibelenggu di hari bulan Ramadan. Artinya kalau ada orang muslim cuma baik, akhlaknya baik, pas Ramadan. Ini tanda, berarti dia setan dia di kerangkeng, nanti yang lepas Ramadan ya keluar lagi. Nah, gitu lagi setannya jadi setan lagi gitu. Ya, kira-kira seperti itu saja. Jadi kalau bisa kita simpulkan ya Sob ya, jangan jadi hamba Lailatul Qadar. Iya. Kemudian jangan jadi hamba tahajud untuk mendapatkan keinginan saja. Hamba pada Allah saja. Allah yang dikasih, apa kita dapat pantas dapat Lailatul Qadar atau tidak, itu Allah yang lakukan saja apa yang iman. Iman itu bagaimana? Baca di Quran, banyak sekali ayat tentang iman. Iman itu kayak apa? Nabi-nabi juga contohnya orang beriman yang maksimal ya. Nggak cuma sholat, nggak cuma haji. Ya di perdagangan dia tampil, di teknologi dia tampil, di peperangan dia tampil. Apapun kehidupan tampil, alam yang rusak dia tampil. Nggak cuma sholat, haji, puasa, cari sholat. Aman itu, kan? Iya, yang nggak ada musuhnya, hanya lawan hawa nafsu. Itu kan dasar, itu muslim. Kalau mukmin sudah punya bawa cahaya untuk seluruh alam itu, bahkan bukan hanya manusia, alam semuanya gitu loh. Terus di antara mereka nggak semuanya dapat peluang Lailatul Qadar. Ya, kira-kira ya itulah. Intinya dalam setahun ini ya kita harus maksimal untuk menjaga keimanan kita agar mendapatkan peluang di tahun Ramadan tahun depan dapat
Jadi nominasi, juga dapat tanda sedikit tambahan saudara, walaupun banyak orang yang tahu tanda-tanda Lailatul Qadar, itu bukan berarti dia dapat. Bukan kita tanda kok. Lihat tanda siapa saja bisa mungkin ya kalau dikasih Allah, tapi apa dia dapat? Ya, kan Nggak dapat. Ya kayak status mati syahid gitu aja. Bukan hanya Allah yang tahu. Hanya tahu, Walaupun kan? tanda-tandanya terlihat, kita nggak bisa mengklaim. Kita hanya melihat tanda, bukan berarti kita dapat. Enggak. Ada yang tahu ya. Tanda aja, bukan mendapat. Ya kira-kira seperti itu. Mohon kritik sarannya, dan kalau ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa request mungkin materi apa yang mau kita bahas. Ya silakan, mau kirim video juga boleh. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.